Di malam hari ini kita memiliki satu kesempatan karma baik bersama. Kita akan membahas dua topik yang sangat menarik. Yang pertama adalah Law of Attraction. Yang kedua adalah bagaimana Law of Attraction ini dalam pandangan Dhamma. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, saya ingin menceritakan satu perdebatan yang sangat menarik untuk dibahas yang terjadi di zaman Sang Buddha. Dan nanti bagaimana perdebatan ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Perdebatan ini dikenal dengan perdebatan Upali. Upali ini Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang Brahmana. Dia adalah seorang kaya. Jadi dia adalah seorang yang kaya raya. Namun dia bukan murid Sang Buddha. Dia adalah murid dari Pertapa Nigantana Puta, atau yang dikenal juga dengan Pertapa Telanjang. Dan sampai hari ini, Pertapa Telanjang ini masih eksis di India. Nama lain dari Pertapa Telanjang ini adalah Acilaka. Nama lain dari Pertapa ini adalah Acilaka. Bahkan Acilaka ini kita serak dalam bahasa Indonesia menjadi celaka. Karena dianggap bahwa tidak ada yang lebih buruk lagi daripada seorang Pertapa Telanjang. Jadi muncullah kata celaka. Di Sumatera masih ada orang yang menggunakan kata cilaka. Betul ya? Bagi yang pernah mendengar istilahnya, cilaka 12. Tidak tahu kenapa ada 12-nya. Nah itu dari acilaka. Kemudian berubah menjadi celaka. Bapak Ibu Saudara, satu hari Upali ini mendengar kalau Samana Gotama akan datang ke daerah mereka. Kenapa dipanggil Samana Gotama? Karena dia bukan umat Buddha. Kalau dia umat Buddha, dia akan memanggil beliau sebagai Sang Buddha. Tapi bagi yang bukan umat Buddha, mereka memanggil Sang Buddha dengan nama Samana Gotama. Mendengar kabar Samana Gotama akan datang, lantas dia minta izin ke gurunya, Pertapa Nigantana Puta. Guru, saya dengar Samana Gotama itu mau datang ke tempat kita, mau datang ke daerah kita. Izinkanlah saya berdebat dengan dia. Akan kuguling-gulingkan dia seperti domba yang terguling di lumpur. Itu kepercayaan dirinya Upali. Namun Nigantana Puta ini dia punya seorang penasehat. Penasehatnya bilang, oh jangan. Jangan Upali, jangan. Samana Gotama itu punya sihir. Siapapun yang berdiskusi dengan beliau akan disihir menjadi umatnya, menjadi orang yang percaya dengan dirinya. Namun Upali berkata, jangan khawatir. Perdebatan ini pasti saya menangkan. Pasti saya menangkan. Lalu singkat cerita, dia diizinkan. Pergilah dia mencari Samana Gotama di hutan yang berdekatan dengan kota. Karena biasanya para biku walaupun masuk hutan tidak akan terlalu jauh dari desa. Agar paginya masih bisa pindah patah. Kalau terlalu ke tengah hutan tidak bisa pindah patah. Kemudian dia mendatangi berikut dengan teman-temannya. Sampai di sana dia mengajak Samana Gotama untuk berdebat. Nah, perdebatan ini sangat berkesan, Bapak Ibu Saudara. Upali dengan menggunakan ajaran dari Pertapa Telanjang yakin bahwa kalau seseorang bisa memurnikan perbuatannya, maka dia adalah seorang arahat. Apa maksud memurnikan perbuatan?
Maksudnya adalah dia sudah tidak berbuat jahat melalui jasmani. Maka dia adalah seorang arahat. Kemudian di sini kebijaksanaan Sang Buddha itu dapat kita lihat dengan sangat jelas. Beliau kemudian bertanya demikian. Nah, ini kisah yang sangat singkat. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik membaca yang lengkap, silahkan mencari Upali Sutta. Karena ini yang saya ceritakan ini versi yang sangat singkat. Kemudian Sang Buddha bertanya kepada Upali demikian. Upali, kalau seseorang hanya memurnikan perbuatannya, dia tidak berbuat jahat melalui perbuatan. Maksudnya bagaimana memurnikan perbuatan? Maksudnya begini. Kalau misalkan seseorang ingin membunuh, tapi dia tidak melakukan dengan tangannya, hanya ingin saja di dalam hati, maka menurut ajaran Nigantha itu bukan karma buruk. Karena dia hanya berpikir tapi tidak dilakukan. Kalau seseorang ingin mencuri, tapi dia tidak melakukan, maka itu bukan karma buruk. Tetapi kalau dalam ajaran Buddha Gautama, hadir dalam pikiran saja sudah akan memberi efek buruk. Walaupun tidak dilakukan. Seseorang berpikir saja ingin mencuri, sudah akan ada efek buruknya. Tentu kalau dia akhirnya mencuri, efek buruknya menjadi lebih besar. Kalau dia muncul saja kebencian ingin membunuh, efek buruknya sudah ada. Nah, di ajaran Nigantha tidak ada. Lalu ketika seseorang bisa tidak berbuat jahat sama sekali, walaupun pikirannya masih ada kotoran batin, tidak apa-apa. Kalau di ajaran Nigantha itu sudah arahat. Nah, di sini kebijaksanaan Sang Buddha. Sang Buddha bertanya kepada Upali, Upali, kalau demikian adanya, kalau seseorang hanya memurnikan perbuatannya kemudian disebut arahat, maka semua bayi yang lahir di dunia ini adalah arahat. Karena seorang bayi itu tidak bisa melakukan hal buruk. Jangankan mencuri, jalan aja tidak bisa. Merangkak saja tidak bisa kalau bayi itu baru lahir. Di situ Upali tercengang. Dia terdiam, dia tidak bisa berkutik. Awalnya dia sudah percaya diri luar biasa, dia bisa mengguling-gulingkan Sang Buddha seperti domba yang masuk ke lumpur. Ternyata akhirnya dia sendiri yang terguling-guling. Dia tidak bisa menjelaskan lagi teorinya, kemudian dia mendengar penjelasan Sang Buddha. Kenapa pentingnya memurnikan pikiran? Bahwa sesungguhnya seseorang mencapai arahat apabila pikiran itu yang menjadi murni. Pikiran yang bebas dari kemarahan, keserakahan, dan ego, kotoran batin, moha, itu yang dikatakan seorang arahat. Pemurnian pikiran itulah pencapaian arahat itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Sang Buddha meletakkan bahwa pikiran itu adalah yang tertinggi. Oleh karena itu di dalam Dhammapada beliau mengatakan pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor. Ketika pikiran kita diarahkan baik, akan muncul efek baik. Ketika pikiran kita diarahkan buruk, akan muncul efek buruk. Walaupun kita belum berbuat buruk, berpikir buruk saja, konsekuensinya sudah hadir. Nah, ada seorang komedian Hollywood sangat terkenal, namanya adalah Jim Carrey. Pernah mendengar nama Jim Carrey? Yang belum tahu silakan cek Google, karena ini via komputer ya. Saudara bisa cepat-cepat cek Google, Jim Carrey. Nah, Jim Carrey itu komedian sangat terkenal di Hollywood. Dulu, tidak ada aktor yang tiba-tiba terkenal. Semuanya menjalani proses. Dulu, dia tidak terkenal. Dia pergi ke sana kemari, berharap mendapatkan kontrak. Dia ingin menjadi seorang komedian, kemudian dia juga ingin menjadi seorang aktor. Tapi pergi ke banyak tempat, dia sangat sering ditolak. Satu hari dia membuat visualisasi. Nah, ini law of attraction. Tapi kita dengarkan dulu ceritanya. Dia cari cek kosong, cek yang tidak ada isinya, kemudian dia nulis sendiri bahwa dia mendapatkan cek senilai 10 juta dolar. Kalau dirupiahkan sekarang, kalau saya tidak salah hitungnya sekitar 140
triliun, sekitar ya 140 miliar. Jadi dia tulis cek itu 10 juta dolar. Kemudian dia simpan di dompetnya. Yaitu cek itu ya palsu ya, tidak bisa diuangkan. Tapi itu menjadi tekad dia. Jadi dia memvisualisasikan bahwa satu hari ini akan menjadi kenyataan. Cek 10 miliar, 10 juta dolar. 10 million dollars. Kemudian dia terus berjuang. Dia cari pekerjaan, dia berjuang ikut audisi dan segalanya agar dia mendapatkan kontrak. Setelah proses yang cukup panjang berjalan, dia selalu mendapatkan semangat dari cek 10 miliar, 10 juta itu, 10 juta dolar itu. Setelah menjalani berbagai proses, akhirnya dia mendapatkan kontrak yang sangat besar, Jim Carrey ini. Dan kontrak besar pertama dia mendapatkan 10 juta dolar. Pas seperti yang dia tulis cek palsu itu di dalam dompetnya. Ini salah satu kisah kalau kita membahas law of attraction. Jadi law of attraction itu apa? Law of attraction itu bukan sains. Juga bukan ajaran dari Dhamma. Diingat ya, ini saya katakan di awal. Bukan sains, juga bukan secara langsung ajaran Sang Buddha. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan law of attraction. Namun dari pembahasan kita hari ini kita akan cari apa sih yang mirip, ya, apa sih yang mirip antara ajaran Dhamma dengan konsep law of attraction ini. Law of attraction adalah ajaran di mana kalau kita memiliki keyakinan pada satu hal, maka alam semesta akan mewujudkannya. Oleh karena itu Jim Carrey yakin satu hari dia akan pegang cek 10 juta dolar. Itu yang dia yakini. Kemudian alam semesta mewujudkannya. Itu teori dalam law of attraction. Pertama kali ini dipopulerkan oleh Rhonda Byrne dari buku The Secret. Buku ini dulu sudah saya baca ketika saya masih SMP. Jadi buku ini keluar tahun 2006. Jadi sebelum saya diminta untuk membahas law of attraction, memang saya sudah paham secara garis besar law of attraction itu seperti apa. Dan dulu ketika SMP selesai membaca itu ya juga kita praktekkan ya. Apalagi kita masih remaja, banyak keinginan seorang remaja, saya praktekkan juga. Nah, konsep law of attraction ini, kalau dalam Dhamma, sangat dekat dengan aditana. Pernah mendengar kata aditana? Nah, aditana itu adalah membuat tekad. Jadi kalau kita mengharapkan satu hal, kemudian kita membuat tekad. Diharapkan tekad itu akan menjadi kenyataan. Kadang untuk orang yang karma baiknya besar, tidak sampai membuat tekad. Hanya berpikir sekilas saja, hal itu muncul. Nah, ini saya ceritakan, ini kisah nyata. Tapi tidak saya ceritakan nama beliau. Ya Bapak Ibu Saudara silakan tebak-tebak sendiri beliau ini siapa. Jadi satu waktu Bapak Ibu Saudara ada seorang Bante, kepala wihara, beliau sudah sangat senior, seorang kepala wihara. Pagi-pagi beliau turun ke ruang tamu. Seperti kebiasaan beliau turun ke ruang tamu, beliau akan membukakan pintu, kemudian mengecek keadaan wihara. Dan saat itu beliau membuka gorden ruang tamu. Dan gorden itu ternyata sudah rusak. Tentu kebiasaan seorang biku, seorang kepala wihara, kalau ada barang yang rusak di wihara, perlu dicari gantinya.
Kalau lampu itu putus, dicari lampu yang baru. Nah, kalau gorden ini rusak, maka perlu dicari gorden yang baru. Kemudian beliau berpikir demikian, ya besok-besok akan pergi bersama supir wihara untuk mencari gorden yang baru. Nah, terjadi keanehan yang sangat-sangat aneh sebenarnya. Besoknya Bapak Ibu, datang seorang ibu-ibu tidak dikenal, seorang wanita tidak dikenal. Wanita ini siapa? Hendak tahu, datang ke wihara. Padahal wihara ini termasuk jarang dikunjungi umat sebenarnya. Jadi seperti wihara yang jauh dari kota. Dan ibu ini datang, wanita ini datang untuk berdana. Saya yakin yang hadir di sini hari ini banyak yang hadir ya. Ada Ibu Linawati, ada Ibu Tania Medan, ada Saudara Haris Kurniawan, ada Saudara Artaang ya. Saya juga tidak kenal semuanya, apalagi ini tidak ada wajahnya. Kalau ketemu mungkin ada yang kenal. Saya yakin belum ada dari Bapak Ibu Saudara-saudari yang pernah berdana gorden. Betul ya? Kalau umat Buddha berdana apa ya? Mungkin makanan, ya handuk, ya sandal. Sandal saja jarang gitu. Karena saya baru pulang dari Thailand. Di Thailand umat itu senang berdananya itu alat kebersihan. Sabun, pel, alat pel, cairan pel. Nah ini umat tidak pernah mikirin bahwa kenapa wihara itu bersih. Karena itu dibersihkan. Nah, ibu ini datang, ibu tidak dikenal ini, mendanakan gorden. Unbelievable. Enggak ada yang ceritain ke siapapun kalau gorden itu rusak. Bahkan beliaunya tidak membuat tekad. Beliau hanya berpikir saja, aduh gorden ini rusak, nanti dicari gantinya. Besoknya ada umat berdana gorden. Ini bentuk dari adithana. Bahkan bukan adithana, beliau hanya memikirkannya saja. Tapi ini juga dekat dengan konsep adithana. Nah, adithana itu sebenarnya bagaimana? Adithana itu adalah kita membuat pengharapan, membuat tekad agar harapan ini bisa terwujud. Namun apa yang membuat harapan ini terwujud sebenarnya? Pikiran kita sendiri. Mirip-mirip dengan law of attraction. Namun, law of attraction tidak membahas semuanya secara lengkap. Sang Buddha membahas semuanya secara lengkap. Bahwa pikiran kita memang bisa menjadikan harapan kita terwujud. Namun sesungguhnya itu juga adalah karma baik kita yang matang. Jadi ketika kita membuat adithana, itu hanya mempercepat buah karma baik yang sudah ada itu terkondisi untuk matang. Tapi buah karma baik itu ya memang sudah harus ada dulu. Oleh karena itu dalam membuat tekad ada dua jenis orang. Orang yang sudah bertekad, kemudian tekadnya terwujud. Ada orang yang sudah membuat tekad, tekadnya belum tentu terwujud. Kenapa? Belum tentu dia memiliki karma baik yang cukup. Jadi kalau seseorang punya karma baik yang cukup, maka dia akan dengan gampang mendapatkan hal itu. Seperti dalam cerita Bhante senior yang mendapatkan gorden. Beliau punya tumpukan karma baik yang luar biasa besar. Bahkan beliau tidak membuat tekad. Beliau hanya berpikir saja, ini gorden perlu dicari yang baru. Gorden itu muncul. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya karma baik, baik di kehidupan lampau ataupun yang dibuat di kehidupan ini, ketika Bapak Ibu mengharapkan sesuatu, hal itu bisa terwujud. Bahkan, kalau seseorang lahir di surga tingkat kelima, tingkat keenam, karena tumpukan kebajikannya yang besar, dia terlahir di alam surga tingkat sangat tinggi. Surga tingkat kelima dan keenam, mereka mampu menciptakan apapun melalui pikirannya. Berpikir apa saja, hal itu muncul. Dia ingin rumah, rumah muncul. Dia ingin makanan, makanan muncul. Bahkan dia tidak perlu membuat tekad. Dipikirkan saja, kemudian muncul.
Kalau seseorang karma baiknya kurang, atau ya buah karma baiknya di masa lampau tidak ada, kemudian yang di saat ini juga tidak pernah berbuat kebaikan, dia tidak memiliki banyak karma baik, kadang dia berharap, berdoa ke sana kemari juga yang tidak terwujud. Karena kurangnya karma baik. Bagaimana kalau di law of attraction dikatakan kalau seseorang berpikir akan sesuatu, maka hal itu akan terwujud. Ini dalam law of attraction. Kalau dia berpikir saja menginginkan sesuatu, hal itu bisa terwujud. Namun kenyataannya tidak semua yang kita pikirkan itu bisa terwujud. Ini kenyataannya. Kalau mendengar teori law of attraction itu seakan indah sekali. Kenyataannya tidak gampang. Nah, bagaimana teori law of attraction ini menjelaskan ketika kita ada keinginan namun keinginannya tidak terwujud. Nah, di dalam law of attraction dikatakan kalau sesungguhnya yang menghalangi keinginan itu juga pikiran kita sendiri. Nah, yaitu alam bawah sadar kita. Kalau kita membuat keinginan yang terlalu tidak masuk akal, pikiran kita sendiri yang merasa kalau itu tidak mungkin. Ingat ya, ini teori law of attraction. Saya sedang membahas law of attraction. Misalkan, Bapak Ibu Saudara membuat keinginan. Besok, saya akan mendapatkan satu mobil BMW. Harusnya kalau pakai teorinya law of attraction, besok mobil BMW itu muncul di depan rumah kita. Tetapi menurut teori law of attraction, pikiran kita sendiri secara alam bawah sadar itu sadar kalau itu tidak mungkin. Anda tidak mungkin tiba-tiba dapat satu BMW. Nah, ini teorinya law of attraction. Jadi kita sendiri yang berkeinginan, kita sendiri yang ngeblok. Tapi kalau keinginan kita sederhana, sesuai dengan kapasitas kita, tidak terlalu konyol keinginannya, maka di dalam law of attraction itu dikatakan hal itu akan muncul. Misalkan Bapak Ibu Saudara melakukan visualisasi kalau akan ada yang datang membawakan martabak telur, misalkan begitu. Ya, kemungkinan martabak telur itu bisa muncul. Dan kadang ini terjadi dalam hidup kita. Lama tidak ketemu satu orang teman, kita mikirkan saja, aduh lama ya tidak ketemu dia. Tiba-tiba dia muncul. Begitu ya. Nah, atau lama kita tidak makan satu makanan, begitu tiba-tiba ada teman kita yang membawakan. Nah, itu dalam law of attraction dikatakan keinginan kita itu terwujud ya dalam vibrasi-vibrasi, energi-energi alam semesta mewujudkannya. Atau alam semesta menariknya hadir. Kata attraction itu dari kata menarik atau daya tarik. Energi yang menarik. Nah, jadi kalau dalam law of attraction, kalau keinginan kita terlalu tinggi, maka pikiran kita sendiri yang mengeblok. Alam bawah sadar kita yang mengeblok. Nah, ini saya istilahkan dengan kita yang membuat keinginan, kita yang merasa tidak pantas. Begitu ya. Kita yang membuat keinginan, kita yang merasa tidak pantas. Kalau dalam Dhamma, tekad kita tidak terwujud karena karma baik kita belum cukup. Ini dihafal ya, diingat. Kalau dalam Dhamma, keinginan kita belum terwujud karena karma baik kita belum cukup. Kalau dalam law of attraction, karena kita sendiri merasa tidak pantas. Nah, saya masuk ke bagian berikutnya. Bagaimana agar itu terwujud? Kan itu yang pentingnya ya. Bagaimana agar keinginan itu terwujud? Lakukan keduanya. Kalau dalam law of attraction kita merasa kita tidak pantas, kita buat menjadi pantas. Kalau dalam Dhamma dikatakan karma baik kurang, kita buat karma baik itu. Contoh, tidak mungkin kalau minggu depan saya punya ujian, lantas saya hanya berkeinginan dengan tekad baca, ujian saya pasti nilainya A, pasti nilainya A. Tapi saya tidak belajar. Tidak mungkin nilainya A, itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, sepede apapun saya sudah baca 10 buku Law of Attraction, katanya harus pede, harus yakin, I don't care, pokoknya pasti akan terwujud. Gak mungkin ujiannya A.
Satu soal pun yang nggak akan terjawab. Tapi karena kita tahu agar hal itu bisa terwujud, kita sendiri membuatnya menjadi pantas. Apa yang menjadikan kita pantas nilai A? Kita belajar. Kita belajar. Dan kita tahu kita perlu membuat sebab. Karma itu sebab. Ya, karma itu sebab. Akibat itu wipaka. Makanya disebut hukum kama wipaka. Kita membuat sebabnya. Sebab agar kita bisa mendapatkan nilai A apa? Belajar. Jadi kalau kita belajar, tidur yang cukup, nutrisinya kita penuhi ya, diharapkan minggu depan secara law of attraction kita pantas mendapatkan nilai A. Secara hukum dhamma kita sudah membuat sebab, akibatnya adalah berkemungkinan kita mendapatkan nilai A. Tetapi masalahnya manusia itu senang kalau misalkan ada enggak berarti satu energi yang mendukung begitu. Ya diharapkan ada. Bagaimana maksudnya? Kita punya keyakinan kita bisa nilai A karena kita sudah merasa pantas. Kita sudah belajar. Terkadang ada loh unsur luck-nya itu. Unsur keberuntungan. Itu ya energi-energi yang dikatakan membantu. Unsur keberuntungan itu. Apa unsur keberuntungan itu? Apa yang saya pelajari keluar. Betul ya? Apa yang saya pelajari keluar. Waduh, saya beruntung sekali. Apa yang saya pelajari keluar. Nah, itu adalah unsur-unsur luck. Atau karma baik ya. Selain dari belajar, ada dukungan dari karma baik lain. Saya ketika SMA, saya bergaul dengan beberapa pengusaha. Karena saya masuk klub olahraga. Dan di klub olahraga itu banyak orang dewasanya. Dan dari dulu saya senang bergaul dengan yang lebih tua. Jadi ada dua pengusaha besar waktu itu, ya tidak saya sebutkan namanya. Satu adalah pengusaha pabrik karet. Satu lagi pengusaha minuman dan makanan ringan. Lalu saya selalu tanya pemilik dua perusahaan ini, kenapa Anda bisa sukses sesukses ini? Apalagi cerita dari pemilik pabrik karet ini, karena dulunya dia hanyalah mahasiswa biasa dari keluarga yang sederhana, bahkan kurang. Bahkan ayahnya meninggal, dia sembari kuliah teknik kimia di USU, Universitas Sumatera Utara. Dia harus bekerja keras karena dia perlu membayar uang kuliahnya dan uang sekolah adiknya. Dia bekerja sampai muntah darah. Jadi katanya kalau Anda pernah mendengar orang bekerja sampai muntah darah sebagai kiasan, dia bekerja sampai muntah darah beneran. Saking seriusnya. Tapi dia sendiri mengatakan kalau sesungguhnya saya hari ini bisa punya pabrik sebesar ini itu beruntung. Dia sendiri merasa beruntung. Jadi orang yang sukses itu merasa ada satu energi yang mendukung dirinya. Tetapi sesungguhnya itu adalah perpaduan. Kalau dia tidak bekerja keras, pabrik itu juga tidak ada. Jadi selain dia bekerja keras, dia membuat pengharapan, dia membuat tekad ya, karma baiknya berbuah. Dalam hukum law of attraction dikatakan alam semesta mendukung dirinya. Dalam hukum dhamma dikatakan dia didukung oleh karma baiknya. Tetapi di samping itu tentu dia membuat usaha-usaha. Dia membuat perjuangan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jadi di dalam law of attraction kita menciptakan kepantasan, di dalam hukum dhamma kita membuat sebab-sebabnya, karma-karma baik. Selanjutnya, teori dari law of attraction yang menarik selanjutnya adalah bahwa manusia itu memiliki energi. Dan energi itu akan menarik energi-energi yang sejenis. Maksudnya bagaimana? Kalau kita orangnya baik, nanti kita akan ketemu juga orang yang baik-baik. Ya, kalau kita orangnya buruk, akan ketemu orang yang buruk-buruk. Dan ini ada kebenarannya. Bahkan lucunya dunia ini lucunya dunia ini.
Otak kita itu tidak didesain untuk melihat semua hal. Jadi ketika kita melihat sesuatu, otak kita hanya akan fokus ke apa yang ingin kita lihat. Dan banyak sekali informasi yang nanti tidak masuk ke pikiran kita, tidak masuk ke fokus kita, tapi sebenarnya terlihat. Sebenarnya ada satu video yang bagus ya, tapi tidak saya persiapkan. Tapi tidak apa-apa. Saya kasih contoh. Misalkan kita kepikiran, kepengen beli motor Supra, begitu ya. Saya tidak tahu sekarang Supra tipe yang terbaru apa, saya sudah tidak tahu. Saya sudah lama meninggalkan keduniawian. Merek motor terbaru saya juga sudah tidak hafal. Katakanlah ingin membeli Supra, motor Supra. Atau Honda Beat ya. Honda Beat masih ada enggak yang terbaru? Masih ada ya? Oke, katakanlah Honda Beat. Begitu Bapak Ibu Saudara kepikiran untuk mau beli motor, besoknya itu langsung mulai melihat di jalanan, dan terkejut. Ternyata selama ini yang pakai Honda Beat itu banyak sekali. Betul ya? Tapi selama ini sesungguhnya, ya motor itu ya lewat. Honda Beat itu lewat juga, bukan tidak lewat. Tapi otak kita tidak memikirkannya. Nah, itu adalah atensi. Dalam teori law of attention, law of attraction, atensi itu hal yang dianggap sangat penting. Untuk menarik energi yang sejenis dengan apa yang kita fokuskan. Oleh karena itu tadi saya beri contoh, ketika Jim Carrey membuat cek 10 juta dolar itu, atensinya itu mengarah pada kesuksesan. Ketika atensinya mengarah pada kesuksesan, dalam law of attraction dia menarik energi-energi kesuksesan. Tapi sesungguhnya itu kita bisa bahas secara logika. Umumnya manusia itu, kalau dia tidak diarahkan ke masa depan, maka pikirannya itu bisa saja terombang-ambing, bahkan ke masa lalu. Nah, ketika dia fokuskan pikirannya di masa depan, ada satu hal yang muncul, yaitu motivasi. Jadi setiap kali dia ditolak, audisinya gagal, dia tidak mendapatkan kontrak, dia lantas tidak langsung putus asa. Dia ambil ceknya, itu membantu dia berpikir bahwa satu hari saya akan mendapatkan ini. Satu hari saya akan mendapatkan ini. Dan itu membantu dia agar tidak gampang menyerah. Selain itu, ketika seseorang sudah beratensi, menaruh perhatiannya pada satu hal, akan muncul yang lainnya yaitu koneksi. Nah, ini dari teori law of attraction. Koneksi itu apa? Jadi begitu kita berpikir ingin membeli satu motor Honda Beat, sejak detik itu, sejak saat itu, kita mulai belajar. Motor itu mereknya ada apa aja sih? Lalu di jalan itu, merek apa yang laris? Kemudian, apa kelebihan kekurangan dari Honda Beat ini? Kemudian, harganya berapa? Kemudian, suku cadangnya sulit enggak dicari? Tanpa disadari, ketika kita menaruh atensi, kita membuat koneksi. Kita membuat hubungan dengan hal ini. Nah, apa hubungannya dengan law of attraction setelah kita memahami atensi dan koneksi? Hubungannya adalah, kalau seseorang ingin sukses, maka dia harus meletakkan atensinya pada nilai-nilai yang membawa pada kesuksesan. Dan sejak saat itu dia harus membuat koneksi-koneksi pada hal-hal yang membawa kesuksesan. Misalkan, dia bergaul dengan orang-orang yang sukses. Supaya apa? Supaya bisa melihat sifat-sifat mereka. Oh, orang yang sukses itu tepat janji. Orang yang sukses itu kalau sudah ngomong, dia berusaha realisasikan. Orang yang sukses itu ternyata jarang telat. Orang yang sukses itu ternyata sangat konsisten. Orang yang sukses itu ternyata punya usaha yang keras, tidak malas-malasan. Orang yang sukses itu ternyata ngelakuin apapun itu dipikir dulu baik buruknya. Orang yang sukses itu ternyata selalu melakukan riset, walaupun riset-riset sederhana.
Misalkan hanya ingin beli ban motor, itu dipikirin merek apa yang bagus, apa yang nggak cepat rusak. Nah, dia nggak sadar ketika dia dekat dengan mereka yang sukses, sifat-sifat ini nular. Dan dia membuat koneksi-koneksi dengan energi-energi yang sejenis. Kalau dalam hukum law of attraction. Dan ini yang akhirnya membantu dia menjadi kesuksesan itu menjadi terwujud. Nah, jadi dalam law of attraction ada satu teori yang mana energi yang sejenis saling menarik. Nah, ada satu perumpamaan yaitu bird with the same feathers flock together. Burung dengan bulu yang sejenis terbang bersama. Nah, di dalam Dhamma bagaimana? Di dalam Dhamma ini jelas sekali. Sang Buddha mengatakan bahwa asewana cak balanang pandita nancak sewana. Di dalam Manggala Sutta. Janganlah bergaul dengan orang bodoh. Namun, bergaullah dengan orang bijaksana. Kenapa? Karena kalau bergaul dengan orang bodoh, bodohnya nular. Begitu ya? Bodohnya nular. Orang bodoh dalam Dhamma itu bukan bodoh secara IQ maksudnya. Orang bodoh dalam Dhamma itu adalah yang jahat, tidak merawat sila, tidak memiliki nilai-nilai kejujuran. Begitu ya? Tapi kita diminta oleh Sang Buddha, dianjurkan oleh Sang Buddha, dekatlah dengan orang-orang bijaksana. Apa itu orang bijaksana? Mereka yang memahami Dhamma. Menjunjung tinggi nilai kebaikan, menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dan ini kenyataan. Kenapa saya katakan kenyataan? Nah, di sini kita melihat bagaimana nasihat Sang Buddha ini berhubungan dengan law of attraction. Kalau misalkan kita adalah orang yang jahat, anggaplah kita orang yang jahat. Tidak percaya kalau dunia ini ada orang yang jujur. Tidak percaya kalau dunia ini ada orang yang baik. Kalau misalkan kita jahat. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai kejahatan. Seperti itu ya misalkan ya. Satu hari kita membutuhkan bantuan. Tiba-tiba muncul teman kita. Tanpa angin, tanpa hujan, kita dipinjami 200.000. Ya udah, kamu pakai aja dulu uang ini. Karena kita orang yang tidak percaya, tidak menjunjung tinggi kebaikan, apa hal yang pertama muncul? Kecurigaan. Betul ya? Ini kamu minjami saya uang ini nanti, apa yang kamu harapkan? Begitu ya? Kamu minjami saya uang nanti apa yang Anda harapkan? Ini minjami saya uang nanti kamu mau suruh saya ngerjai apa? Otomatis orang yang baik itu terkejut. Enggak, saya minjami uang kamu ya supaya kamu bisa bayar dulu, nanti uangnya besok-besok baru kamu ganti. Nah, orang yang tidak menjunjung tinggi nilai kebaikan itu curiga. Betul ya? Lalu apa yang terjadi? Orang yang baik ini tersinggung. Besok-besok dia berpikir, ini orangnya aneh, kok dipinjami uang kok malah curiga. Ya sudah. Kira-kira besok mau ndak orang baik ini bergaul sama orang jahat ini? Ndak mau. Dia akan menghindar. Pelan-pelan orang yang jahat ini, yang tidak yakin kalau di dunia ini ada orang yang baik, yang hidup penuh dengan kecurigaan, tidak dia sadari, orang baik yang datang pun tidak bisa dekat dengan dirinya. Betul ya? Misalkan kita cerita, besok saya mau dengar ceramah Dhamma loh di wihara. Setelah itu mau berdana. Ngapain begitu ngabisin waktu? Mending kita begini saja, begitu saja. Otomatis orang yang baik mendengar itu langsung menghindar. Betul ya? Nah ini kok begitu? Diajak baik kok enggak mau. Lama-lama Bapak Ibu Saudara, setelah 3, 5, 6, 7 tahun, orang yang jahat ini tidak ada satu orang baik pun di sekitarnya. Tapi dia enggak sadar. Dia hanya dikelilingi orang-orang yang sifat karakternya sama. Yang percaya bahwa dunia ini enggak ada orang baik. Dunia ini enggak perlu jujur. Lama-lama, dia punya 5 teman, 10 teman yang sifatnya lebih kurang sama. Betul ya? Nah, ini salah satu bentuk memahami law of attraction secara yang lebih logika. Setelah dia tidak memiliki teman-teman yang baik, temannya pada jahat semua. Pernah nggak mendengar kalau sesama teman makan temannya?
Apakah uang bisnis dilarikan, begitu ya? Ataukah mungkin terjadi perselingkuhan, terjadi penipuan, dan yang melakukan itu teman sendiri. Ini bisa terjadi pada dirinya. Orang yang tidak menjunjung kebaikan tadi. Kenapa? Lah karena memang dia tidak punya teman yang baik. Temannya 10, 12 pada buruk semua. Satu hari, dia mendapatkan keburukan dari temannya. Dan itu sangat wajar. Lah bagaimana kalau sebaliknya? Seseorang memiliki menjunjung tinggi nilai kejujuran. Menjunjung tinggi nilai kebaikan. Menjunjung tinggi moralitas. Ketika dia bertemu orang yang buruk, dia menghindar. Betul ya? Ada pengemis, kemudian dia belikan nasi padang. Terus ada temannya bilang, gak usah ngasih-ngasih begitu, itu pura-pura itu, dan bagaimana? Satu kali. Besoknya kita berbuat baik ke panti asuhan, dia bilang, ngapain kasih ke panti asuhan itu? Nggak penting, nanti dikorupsi uangnya 2 kali. Kemudian ada teman kita sakit, kita kunjungi, kita datangi ke besuk ke rumah sakit. Kemudian dia bilang, nggak usah begitulah, ngabisin waktu saja. Dia di rumah sakit juga ada keluarganya yang menjaga. 3 kali. Setelah 3 sampai 5 kali kita dibegituin, kan kita menghindar ya. Sebagai orang yang menjunjung kebaikan, kita menghindar. Lah ini nggak cocok dengan saya. Otomatis itu terjadi. Bukan dengan niat buruk, bahkan kita menghindarinya. Otomatis akan terjadi gap. Tanpa kita sadari. Makanya Bapak Ibu kalau ke sekolah, ke kampus, ke kantor, itu ada grup-grupnya. Betul ya? Satu kantor 20 orang, ada grup-grupnya yang akrab itu ya hanya sekitar 5-6 orang. Dan tanpa disadari terkadang itu sifatnya pada ada kemiripan, walaupun tidak 100%. Nah akhirnya orang yang baik ini, dia pelan-pelan nggak bisa dekat dengan orang yang tidak menjunjung kebaikan, ya dia merapat dengan teman-temannya menjunjung kebaikan. Setelah 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dia punya satu grup. Entah 12 orang, 15 orang, yang mana ini perkumpulan orang baik. Contohnya ini, Paramita Sukha, betul ya? Ini ngumpulnya orang-orang baik. Ngumpulnya orang-orang baik. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Kebaikan-kebaikan itu berlipat ganda. Bagaimana bisa? Karena begitu ada masalah, semuanya mau nolong. Kalau di grup sebelah tadi, begitu ada masalah, semuanya hilang. Begitu ya? Kemudian karena ini grup kumpulan orang baik, ya, jangankan ada masalah, nggak ada masalah pun kita diberi perhatian. Kamu dagang kamu gimana? Kamu kerjaan kamu gimana? Kemudian ada temennya yang misalkan kerjanya di perusahaan kain. Dicariin. Oh itu ada teman saya loh, itu dia punya konveksi, nanti saya kasih kamu nomornya. Kan begitu kalau orang baik. Atau temennya yang dagang, dagangnya air mineral. Oh itu teman saya punya catering loh, nanti coba saya kenalkan. Akhirnya, karena kita berkumpul dengan sesama orang yang baik itu, saling mendukung, saling membantu, kesuksesan itu terwujud. Jadi dalam teori law of attraction, bahwa energi yang sejenis itu saling menarik. Dan law of attraction itu tidak mandang bulu. Kalau Bapak Ibu Saudara dekat dengan yang sukses, akan ikut sukses. Dekat dengan yang tidak sukses, bisa ketularan tidak sukses. Dan ternyata dalam Dhamma, Sang Buddha juga sepakat demikian. Hanya Sang Buddha ajaran beliau adalah mengenai kebahagiaan. Ya. Jadi beliau menganjurkan kita dekat dengan yang bijaksana dan menjauhi yang bodoh. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita sudah tahu bersama bahwa pikiran kita itu memiliki kekuatan, ya. Apa yang kita fokuskan itu memiliki energi-energi. Dalam Dhamma itu adalah Kamawipaka, hukum Kamawipaka. Kalau kita beradithana dan kita punya karma baik, maka adithana itu bisa terwujud. Dalam Law of Attraction, bahasanya adalah alam semesta yang mewujudkannya. Nah, sesungguhnya Law of Attraction juga tidak keliru mengatakan alam semesta yang mewujudkannya. Karena dalam Dhamma, alam semesta itu juga ada di dalam pikiran. Betul ya? Ya, alam semesta itu sesungguhnya ada dalam pikiran kita. Pikiran kita yang menciptakan alam semesta. Tapi ini konsep yang advance ya. Biasanya kalau kita membahas Nibbana, itu akan terbahas. Tapi dalam hari ini itu tidak saya bahas secara lanjut. Tetapi Sang Buddha pernah
menjelaskan bahwa sesungguhnya seluruh alam semesta ini bagian dari pikiran kita. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke kisah pertama. Kenapa saya menceritakan Upali itu? Bahwa mindset atau pemikiran fundamental itu sangat penting. Kita melihat bahwa Niganta Nataputa, Pertapa Telanjang Acilaka, salah berkonsep. Salah berkonsep bahwa ternyata yang dimurnikan itu cukup perbuatan. Karena salah berkonsep, maka dia tidak mencapai arahat. Ternyata Sang Buddha memberitahu bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Nah, oleh karena itu, hanya berkeinginan saja, hanya membuat tekad saja, itu tidak lantas cukup. Seseorang juga harus ingat bahwa konsepnya harus benar. Dalam Dhamma, pandangannya harus benar. Begitu ya? Pandangannya harus benar. Satu ketika, ada seorang pemuda dari desa, dia pergi ke kota. Di kota, dia melihat ada seseorang yang menggerus batu dengan batu. Jadi dua batu itu digerus. Setelah digerus, kemudian muncul minyak. Wah, dia senang luar biasa. Rupanya ini rahasianya orang kota itu kaya. Karena ternyata batu dan batu yang digerus itu bisa keluar minyak. Begitu ya. Kemudian dia buru-buru pulang ke desa. Dia cari dua batu yang besar yang bisa dia gerus. Kemudian dia gerus dengan susah payah. Pagi sampai malam. Setetes minyak pun tidak keluar. Betul ya? Kalau Bapak Ibu Saudara ternyata menemukan rahasia menggerus batu dengan batu bisa keluar minyak ya. Nah, ini yang hadir di ceramah hari ini besok miliarder semua. Kalah pemilik pohon sawit ya. Kebun sawit kalah. Ternyata rahasianya batu digerus dengan batu. Ternyata tidak. Dia berjuang pagi sampai malam. Lalu waktu itu Sang Buddha lewat melihat kekeliruan dia. Tapi tidak, ini perumpamaan yang dibuat oleh Sang Buddha. Nah, melihat kekeliruan dia, ternyata dia tidak lengkap melihat apa yang dilakukan oleh orang kota itu. Orang kota itu sesungguhnya sedang menggerus biji wijen. Tapi karena biji wijen itu sangat kecil, jadi tidak terlihat. Kalau wijen digerus, ya akan keluar minyak wijen. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pandangan benar itu dibutuhkan. Jangan kita hanya berkonsep, oh berkeinginan saja, pasti akan terwujud. Tidak. Kita juga membangun fondasi-fondasinya dengan baik, menjalankan proses-prosesnya dengan baik, agar keinginan itu bisa menjadi terwujud. Agar adithana itu bisa menjadi terwujud. Konsepnya juga harus benar ya, pandangannya juga harus benar. Nah, itu yang saya sebut berusaha mewujudkan harapan bersama dengan hadirnya kebijaksanaan.